Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Tesi Wendita Kristia dengan NIM 2010417119, kelas A1 Manajemen Mata Kuliah Manajemen Pemasaran. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan jawaban ujian tengah semester Manajemen Pemasaran. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran dan mengapa manajemen pemasaran penting dalam dunia bisnis. Manajemen pemasaran adalah proses penetapan tujuan-tujuan pemasaran bagi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya internal dan peluang pasar, perencanaan dan pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut dan mengukur kemajuan ke arah pencapaiannya. Mengapa manajemen pemasaran sangat penting bagi dunia bisnis? Karena manajemen pemasaran adalah kunci dari kelangsungan bisnis organisasi tersebut dengan menjalankan fungsinya sebagai proses pelaksanaan dan penetapan seluruh aspek suatu produk pada saat awal sebelum diedarkan ke publik. Manajemen pemasaran juga dapat mengidentifikasi dan memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan sehingga dapat menguntungkan perusahaan. Soal yang kedua, pemasar bukan hanya memasarkan barang dan jasa saja, melainkan terdapat sekitar 10 hal atau produk yang bisa dipasarkan. Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, barang. Barang berbentuk fisik adalah bagian terbesar dari usaha produksi dan pemasaran kebanyakan negara. Yang kedua, jasa. Ekonomi semakin maju dari hari ke hari. Aktivitas yang berfokus pada produksi jasa pun semakin besar jasa porsinya. Yang ketiga, acara. Acara yang dipromosikan oleh pemasar biasanya dilakukan berdasarkan waktu. Yang keempat, pengalaman. Sebuah perusahaan juga dapat menciptakan, memamerkan, dan memasarkan pelanggan dengan memadukan beberapa barang dan jasa. Yang kelima, orang. Kini pemasaran, selebritis, dan selebgram adalah bisnis yang besar. Begitu juga dengan profesional seperti dokter, pengacara, dan ahli keuangan kelas atas. Yang keenam, tempat. Sadarkah Anda bahwa kota, negara bagian, kawasan, dan seluruh bangsa aktif bersaing untuk menarik turis, pabrik, kantor pusat perusahaan, dan pemukiman baru. Yang ketujuh, properti. Properti didefinisikan sebagai hak kepemilikan tak berwujud atas properti yang sebenarnya atau properti finansial, saham, dan obligasi. Yang kedelapan, organisasi. Organisasi secara aktif bekerja keras dalam membangun citra yang kuat, disukai, dan unik di benak publik. Yang kesembilan, informasi. Informasi adalah apa yang dihasilkan, dipasarkan, dan didistribusikan melalui buku, sekolah, dan produk universitas dengan harga tertentu kepada orang tua, siswa, dan komunitas. Yang kesepuluh, ide. Setiap penawaran pasar mengandung sebuah ide atau gagasan dasar. Sebut saja produk kosmetik yang dijual oleh produsen di toko dengan menawarkan harapan-harapan lebih cantik kepada pelanggannya. Soal yang ketiga, coba saudara jelaskan model pemasaran holistik menurut Kotler dan Keller. Menurut Philip Kotler dan Keller, konsep pemasaran holistik adalah konsep yang menyatukan pengembangan, desain, dan implementasi program, proses, dan aktivitas pemasaran dalam satu kesatuan yang saling bergantung satu sama lain. Soal yang keempat, jelaskan evolusi bauran pemasaran. Yang pertama, product elements. Adalah semua komponen dari kinerja layanan yang menciptakan nilai bagi pelanggan.
Yang kedua, place, cyberpace, and time adalah keputusan manajemen mengenai kapan, di mana, dan bagaimana menyajikan layanan yang baik kepada pelanggan. Yang ketiga, promotion and education adalah semua aktivitas komunikasi dan perancangan insentif untuk membangun persepsi pelanggan yang dikehendaki perusahaan atas layanan spesifik yang perusahaan berikan. Yang keempat, price and other user outlays adalah pengeluaran uang, waktu, dan usaha yang pelanggan korbankan dalam membeli dan mengonsumsi produk dan layanan yang perusahaan tawarkan atau sajikan. Yang kelima, proses adalah suatu metode pengoperasian atau serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menyajikan produk dan layanan yang baik kepada pelanggan. Yang keenam, productivity and quality. Produktivitas adalah sejauh mana efisiensi masukan-masukan layanan ditransformasikan ke dalam hasil-hasil layanan yang dapat menambah nilai bagi pelanggan. Sedangkan kualitas adalah derajat suatu layanan yang dapat memuaskan pelanggan karena dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan. Yang ketujuh, people. People adalah pelanggan dan karyawan yang terlibat dalam kegiatan memproduksi produk dan layanan, service production. Yang kedelapan, physical. Evidence adalah perangkat-perangkat yang diperlukan dalam menyajikan secara nyata kualitas produk dan layanan. Soal yang kelima, pemasar secara berkala sebaiknya melakukan analisis terhadap value yang diberikan ke pelanggan. Hal itu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pemasar dibandingkan para kompetitor. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan analisis value tersebut. Yang pertama, ketahui dengan jelas visi dan misi perusahaan dalam hal ini. Anda harus lebih memahami dengan pasti apa sebenarnya alasan diberdirikannya perusahaan Anda. Lalu, ketahui juga tujuan bisnis Anda pada saat ini dan juga di masa depan. Yang kedua, lakukan riset pada calon pelanggan agar lebih jelas lagi dalam memahami kemauan konsumen. Maka Anda harus melakukan riset yang mendalam. Anda bisa melakukan beberapa riset tertentu seperti dengan cara melakukan wawancara atau memberikan survei secara online dan membagikan link survei tersebut kepada pelanggan Anda. Yang ketiga, menganalisis. Kompetitor setiap bisnis atau usaha pasti selalu ada kompetitor atau pesaing. Tapi, kehadiran mereka tidak boleh membuat Anda menjadi takut dan merasa produk Anda kalah dalam persaingan di pasar. Untuk itu, Anda harus melakukan riset yang mendalam atas suatu produk dan layanan yang sudah dulu disediakan oleh pihak kompetitor. Yang keempat, tunjukkan kemudahan yang akan didapatkan pelanggan Anda. Harus bisa mencantumkan apa saja manfaat dan juga kemudahan yang bisa diperoleh oleh pelanggan ketika mereka menggunakannya. Anda juga bisa menawarkan beberapa fitur tertentu yang mungkin memang tidak dimiliki oleh pesaing Anda. Soal yang keenam, banyak perusahaan percaya bahwa kepuasan pelanggan merupakan hal yang terpenting. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori kepuasan pelanggan. Saya percaya dan setuju bahwa kepuasan pelanggan adalah hal terpenting. Karena jika pelanggan merasa puas, maka kemungkinannya pelanggan ini akan bertahan dengan produk Anda dalam waktu lama. Begitu pula sebaliknya, kepuasan pelanggan juga menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan yang juga berdampak pada tingkat penjualan. Soal yang ketujuh, menurut Philip Kotler 1994, pengukuran tingkat kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sebutkan dan jelaskan.
Philip Kotler mengemukakan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur kepuasan, yaitu yang pertama, sistem keluhan dan saran. Organisasi yang berpusat pada pelanggan, customer centered, memberikan kesempatan yang luas bagi para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan. Misalnya, dengan menyediakan kotak saran, menyediakan kartu komentar, dan lain sebagainya. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Metode ini dapat dilakukan melalui pos, telepon, maupun wawancara pribadi. Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan, dan sekaligus juga memberikan tanda sinyal positif bahwa perusahaan menaruh perhatian terhadap para pelanggannya. Yang ketiga, ghost shopping. Metode ini dilakukan dengan mempekerjakan beberapa orang ghost shopper untuk berperan sebagai pelanggan atau pembeli potensial produk perusahaan pesaing, lalu menyampaikan temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan pesaing. Yang keempat, Lost Customer Analysis. Perusahaan menghubungi para pelanggannya yang telah berhenti membeli dan beralih pemasok. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai penyebab terjadinya hal tersebut. Soal yang kedelapan, terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan Customer Profitability Analysis menurut Mowen 2000. Sebutkan dan jelaskan. Tahapan-tahapan dalam melakukan Customer Profitability Analysis menurut Mowen yaitu: yang pertama, mengidentifikasi customer. Dalam mengidentifikasikan konsumen, pada dasarnya, konsumen itu dapat dikelompokkan berdasarkan selera, usia, tingkat sosial, cara pendistribusian kebutuhan konsumen, referensi, pendapatan, dan lain-lain. Yang kedua, menghitung customer revenue dan customer costs. Customer revenue adalah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dalam melakukan usahanya. Yang ketiga, menganalisa mana konsumen yang menguntungkan dan mana yang kurang menguntungkan. Perusahaan harus menganalisis terlebih dahulu berapa margin yang diperoleh oleh pihak perusahaan dengan mengurangi pendapatan yang diperoleh dari masing-masing konsumen dengan biaya yang dikeluarkan untuk melayani masing-masing jenis konsumen. Akan buka link ini. Siapa pembicara dalam video itu, dan pembicara itu berasal dari mana dan mengajar di mana. Sebutkan dan jelaskan teori-teori mengenai manajemen pemasaran. Pembicara Drs. Ahmad Ikhwan Setiawan, SEMT, mengajar di Universitas 11 Maret, berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Teori-teori mengenai manajemen pemasaran. Yang pertama, pengertian manajemen pemasaran adalah serangkaian proses analisis perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pertukaran produk atau jasa antar pelaku bisnis dalam mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Yang kedua, sejarah manajemen pemasaran. Meningkatkan nilai pertukaran atau barter tahun 1800. Yang kedua, menjual produk pabrik revolusi industri tahun 1900. Yang ketiga, memperluas pangsa pasar imperialis tahun 1920. Keempat, memuaskan kebutuhan konsumen globalisasi tahun 1970. Yang kelima, jejaring pemasaran teknologi internet tahun 2000. Yang ketiga, manajemen pemasaran dan ilmu. Yang pertama, manajemen pemasaran. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia.
Yang ketiga, manajemen produksi. Yang keempat, manajemen keuangan. Teori yang keempat ada kegiatan. Yang pertama, seorang pemasar harus mampu memetakan karakteristik konsumen yang dituju. Yang kedua, seorang pemasar harus mampu melakukan riset pasar. Yang ketiga, seorang pemasar harus mampu memberikan masukan tentang produk apa yang bisa dikembangkan. Yang keempat, seorang pemasar harus mampu melakukan promosi dan komunikasi produk. Yang kelima, seorang pemasar harus mampu mendistribusikan produk. Yang keenam, seorang pemasar harus mampu merancang pelayanan yang prima. Yang ketujuh, seorang pemasar harus mampu menentukan harga bersaing. Soal yang ke-10, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum ujian tengah semester manajemen pemasaran 1. Yang pertama, tugas video record, pengertian manajemen pemasaran dan konsep manajemen pemasaran. Yang kedua, video record, ringkasan bab 2, penerapan konsep manajemen pemasaran melalui perencanaan strategis. Yang ketiga, video record, ringkasan bab 3, menganalisis pasar konsumen.